Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Wulan Suci, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Sejarah Kolonial, yaitu mengenai pemerintahan Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels lahir di Hatam 21 Oktober 1762, meninggal di Ghana 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. Beliau adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Dia melakukan pemberontakan di Belanda lalu melarikan diri ke Prancis. Di Prancis, Daendels bergabung dengan militer dan mencapai level jenderal, dan pada tahun 1795 ia diangkat sebagai letnan jenderal. Ketika Prancis menguasai Belanda, Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte memberikan perintah pada Daendels untuk bertugas menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama dari jabatan ini adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dalam pemerintahannya, Daendels membuat beberapa kebijakan di Indonesia untuk mengatasi serangan Inggris serta menguntungkan pihak Belanda. Ada beberapa kebijakan yang ada. Bila dikategorikan, maka terdapat 3, yaitu: pertama, kebijakan politik dan pemerintahan; kedua, kebijakan sosial dan ekonomi; ketiga, kebijakan militer dan pertahanan. Kebijakan politik dan pemerintahan. Ada beberapa poin dari kebijakan tersebut, yaitu: pertama, membatasi kekuasaan pengaruh kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 kerasidenan. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. 4. Membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur atau setingkat provinsi, yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. Lalu ada kebijakan sosial dan ekonomi. Beberapa poin dari kebijakan tersebut ialah: pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas pertaniannya. Kedua, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. 3. Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. 4. Memungut pajak kepada rakyat pribumi. Yang kelima, menggabungkan wilayah kesultanan dan kesultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Selanjutnya, kebijakan militer dan pertahanan. Ada beberapa poin dari kebijakan tersebut, yaitu membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon, membangun Jalan Raya Anyer Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Kebijakan Daendels yang cukup terkenal hingga saat ini adalah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Jalan Raya Anyer Panarukan adalah salah satu hasil dari kebijakan Daendels yang dibangun pada tahun 1808. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos ini diperuntukkan untuk mempermudah pergerakan militer atau sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris dan logistik terutama di wilayah perkebunan di selatan Jawa Barat. Dengan demikian, tujuan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan adalah untuk mempermudah pergerakan militer dan logistik terutama di wilayah perkebunan di selatan Jawa Barat. Jalan Raya Anyer Panarukan ini adalah hasil praktek kerja Rodi di mana masyarakat Indonesia diperintahkan untuk membangun Jalan Raya Anyer Panarukan namun tidak diberi upah sedikitpun. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang mati kelaparan. Untuk membangun proyek ini, Daendels mewajibkan setiap penguasa pribumi untuk memobilisasi rakyat dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Sadisnya, priai atau penguasa pribumi yang gagal mengerjakan proyek tersebut, termasuk para pekerjanya, akan dibunuh. Berkat kebijakan Daendels yang ketat dan keras tersebut, Jalan Raya Anyer Panarukan berhasil dibangun dalam waktu setahun saja. Hal tersebut dianggap sebagai prestasi pada zamannya, karena sangat langka seseorang bisa membangun jalan 1000 km dalam waktu singkat.
Karenanya, nama Dendels dan sejarah pembangunan Jalan Raya Anyar Padarokan begitu terkenal. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.